Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait P3K Guru 2021, yang mana di pertemuan kita pada hari ini admin akan mengupdate-nya menjadi judul Guru Honorer Lulus Passing Grade P3K 2021, minta Kepres ya, minta Kepres Guru Honorer Lulus Passing Grade 2021 ajukan 5 tuntutan. Nah, sepertinya ini salah satu tuntutan. 5 tuntutan ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden Bapak Jokowi dari forum guru honorer yang lulus passing grade, teman-teman ya, seperti itu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta dirilis ya sebuah informasi penting bahwasanya di sini forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia atau FGHL PGSI itu terus bergerak, teman-teman ya. Jadi ada semacam eh, pergerakan dari forum guru honorer negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGHL PGSI. Di sini mereka menggaungkan desakan ya, jadi desakan agar Bapak Presiden Jokowi itu menerbitkan Kepres pengangkatan mereka menjadi P3K. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Memang ada alasannya ya, sehingga para teman-teman guru honorer yang negeri lulus passing grade itu meminta agar Presiden memberikan Kepres pengangkatan menjadi P3K, karena memang untuk forum guru honorer negeri lulus passing grade itu memang nilai kami murni, bahkan melampaui passing grade P3K 2021, seperti itu ya. Itu alasannya karena mereka sebenarnya lulus, teman-teman ya, lulus passing grade, cuman karena persoalan tidak ada formasi lah yang menyebabkan teman-teman guru honorer yang lolos passing grade itu tidak merasakan status sebagai ASN P3K, seperti itu ya, karena persoalan formasi, bukan persoalan karena tidak lolos passing grade, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini dikatakan langsung oleh Ibu Heti Kustruaningsi, perwakilan FGHNLPSI kepada jpnn.com, itu hari Jumat 19 bulan 11 tahun 2021. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita coba lanjutkan informasi terbarunya. Nah, informasinya di sini dikatakan guru honorer di kota Cilegon ini menegaskan ya, jadi ada penegasan dari rekan-rekan guru honorer di kota Cilegon ini menegaskan permintaan Kepres di apa namanya, diaungkan karena ya, digaungkan ya, bukan diaungkan tapi digaungkan ya. Jadi di sini guru honorer di kota Cilegon ini menegaskan permintaan Kepres digaungkan karena Kemendikbudristek tidak bisa mengeluarkan regulasi yang menjamin formasi bagi mereka ya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi memang sampai sekarang ini belum ada respon dari Kemendikbud terkait tahap 2, yang mana banyak teman-teman guru honorer negeri kita ini yang sama sekali tidak memiliki lagi formasi, padahal di tahap pertama itu mereka lulus passing grade. Ini yang harus sebenarnya diperhatikan, teman-teman. Meskipun ada optimalisasi di tahap setelah tahap ketiga, tapi yang jadi persoalan jika semua formasi sudah terpenuhi, apakah masih ada optimalisasi? Ini juga tidak bisa dijawab oleh admin Kemendikbudristek admin Kemendikbudristek sendiri. Itu tidak bisa dijawab, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini selingkar yang ini, menurut Heti, sangat tidak adil kalau mereka yang lulus murni tetapi dikalahkan oleh guru honorer yang nilainya lebih di bawah hanya karena mereka bukan guru induk. Saya ulangi ya, seperti itu.
Nah, Nah, di sini ya, menurut sangat tidak adil ya. Di sini dikatakan bahwa menurut Hetty sangat tidak adil kalau mereka yang lulus murni tetapi dikalahkan oleh guru honorer yang nilainya lebih di bawah hanya karena mereka bukan guru induk. Itu karena persoalan guru induk dan persoalan tidak memiliki formasi ya, seperti itu. Itu ya menjadi penyebab ya. Sehingga banyak teman-teman guru honorer yang meminta presiden memberikan kepres atau mengeluarkan atau menerbitkan kepres pengangkatan ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan beliau menegaskan ya, ada 5 tuntutan FGHNLPSI kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek serta Panselnas 2021 ya. Nah, jadi ada 5 tuntutan ya. Tuntutan ini tuntutan kepada Kemendikbud, kemudian Panselnas, dan tentunya yang utama adalah kepada Bapak Presiden ya, agar ada harapan ya bagi teman-teman guru honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahap yang kedua dan ketiga, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kelima tuntutan. Yang pertama itu. Nah, ini adalah apa namanya? Contoh suratnya teman-teman ya. Ini dari Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia ya. Di sini saya bacakan suratnya sedikit. Salam hormat, perkenalkan kami Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, sebuah forum yang beranggotakan guru honorer dari Sabang sampai Merauke dengan latar satuan pendidikan dan mata pelajaran yang berbeda, beranggotakan 520 orang. Kami menyampaikan permohonan terkait persoalan jaminan formasi bagi guru yang telah lulus ya. Telah lulus passing grade pada seleksi tahap 1. Kami sudah menyimak video Bapak Nadiem Makarim yang berkoordinasi dengan kepala daerah dalam mendata guru-guru yang lulus passing grade atau Selkom tahap 1 untuk dibukakan formasi pelaksanaan seleksi P3K 2020. Oleh karena itu, berikut ini kami sampaikan tuntutan kepada Mendikbud, Panselnas, BKN, dan Menpan RB. Seperti itu ya. Ini adalah surat yang berisi pernyataan sikap dari guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 ya. Seperti itu. Kita coba lanjut. Tuntutan yang pertama adalah adanya penempatan formasi. Jadi kelima tuntutan ini ditujukan kepada Kemendikbudristek, Panselnas, BKN, dan tentunya Kemenpan RB teman-teman ya. Jadi ini 5 tuntutannya. Jadi yang pertama, penempatan formasi agar peserta lulus tes kategori 1, P2 dan P3 mendapatkan hak yang sama dan berkeadilan sesuai sila kelima Pancasila. Jadi ini terkait dengan penyesuaian nilai ambang batas ya, P1, P2 dan P3 ya, agar ada penempatan formasi. Yang kedua, data Dapodik yang kurang rapi menyebabkan kami ragu bahwa data kelulusan kami tahun ini bisa dipakai di tahun depan ya. Jadi kemudian yang ketiga, berikutnya, terbukti dengan banyaknya guru yang sudah tidak aktif mengajar, pustakuan, penjaga laboratorium, bahkan guru honorer swasta yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 itu menunjukkan bahwa data Dapodik belum bisa diandalkan, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga, adanya regulasi yang jelas melindungi dan menjamin hak kami mendapatkan formasi. Hal ini beralasan karena wacana pemerintah pusat seringkali tidak sinkron dengan implementasi instansi daerah, seperti pembukaan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, pembukaan formasi yang tidak merata, bahkan ada mata pelajaran yang sangat minim atau tidak ada formasi. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Kemudian pemerintah yang keempat, pemerintah memprioritaskan pengangkatan honorer di sekolah negeri. Gaji di bawah UMR, tidak mengenal tunjangan sertifikasi, gaji dibayar telat hingga berbulan-bulan adalah balasan atas pengaduan kami selama ini. Sulitnya akses mengikuti PPG bagi guru sekolah negeri adalah alasan kenapa kami insecure ketika harus dirivalkan dengan guru-guru swasta berserdik.
tambahkan formasi untuk guru PAI dan tuntaskan masalah afirmasi 35 tahun yang terkena dampak mutasi sekolah. Jadi inilah 5 tuntutan teman-teman ya, 5 tuntutan dari guru yang lolos passing grade kepada Kemendikbudristek, BKN Panselnas dan Menpan RB. Seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi di sini memang judulnya adalah meminta kepres ya, tetapi sejatinya kelima tuntutan ini itu ditujukan langsung kepada Kemendikbud teman-teman ya, Menpan RB, Panselnas dan BKN. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.